Dalam hal ini Allah mengatakan, aku bagi rezeki kamu dan aku bagi rezeki anak kamu. Kamu jangan risau tak bagi makan, bukan kamu yang bagi makan, aku bagi makan. Kamu miskin, aku bagi makan. Anak kamu yang kamu risau tak dapat bagi makan, aku bagi makan, bukan kamu. Tapi kita punya zaman sekarang kan, kita punya kawan tukar handphone. Barulah handphone awak nih. Berapa nih harga? Yang berapa? 16 karena berapa itu? Untuk apa kita berkeyakinan rezeki itu dijamin oleh Allah? Karena kita beribadah kepada Allah untuk berkeyakinan kalau rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi dua ibadah di sini. Pereloklah pada kamu dalam mencari dunia. Rezeki maksudnya. Karena sesungguhnya segala sesuatu dimudahkan oleh Allah berdasarkan dengan apa yang sudah dicatat akan rezeki untuk kamu. Kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada diberitahu, katanya seorang itu ketika berada dalam kandungan ibu dalam berusia 120 hari dicatat untuknya 4 perkara. Katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya dan juga nasibnya. Salah satu yang dicatat adalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Demi Tuhan yang menciptakan langit. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Dan di langit rezeki-rezeki kamu. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Apa maksudnya rezeki itu di langit? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Di langit kamu punya rezeki. Maksudnya adalah imma itu merujuk kepada turunnya hujan, yang hujan itu bagai rezeki, sehingga dengan hujan boleh tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia. Hayawan minum daripada air hujan, yang mengambil manfaat adalah manusia. Atau yang dimaksudkan rezeki langit itu adalah tempat yang tinggi, maksudnya Lauhil Mahfuz, yang mencatat nama-nama kamu dengan rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah dicatat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hada berkenaan dengan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa, bila, di mana, kadarnya, apa itu, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang ada kepada kamu, yang kecil dan yang besar, semuanya dicatat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Semua sudah ada kadarnya. Perang di Palestina ada kadarnya, apa yang berlaku di Sudan ada kadarnya. Kita punya ajal pun umur ada kadarnya. Kehidupan kita di dunia, orang yang ada sekarang di atas muka bumi ini ada masanya juga, nanti akan tukar dengan orang lain. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ada masanya dan akan dilalui sampai kepada masa yang ditentukan oleh Allah, akan berubah segala-galanya. Yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hada berkenaan dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang dahulu itu takut, ada orang miskin takut tak boleh kasih makan anaknya karena miskin. Ada orang takut miskin walaupun dia belum miskin. Ada orang miskin, sudah miskin, maka dia risau tak boleh kasih makan. Ada orang takut miskin, sekarang tak miskin lagi, tapi takut.
Banyak kita punya zaman sekarang orang takut miskin kan. Nanti kalau aku dah tua siapa bagi makan aku? Nanti kalau kau dah tua siapa nak urus aku? Nanti kalau dah tua macam mana aku? Macam tak ada Tuhan. Ya, boleh untuk berfikir mempersiapkan diri, tapi jangan sampai dia lupa ketergantungan kepada Tuhan, sehingga dia lebih bergantung kepada dirinya dan juga simpanannya berbandingkan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala orang bergantung dengan simpanannya, belum sempat memanfaatkan simpanan, ajal datang dulu. Dan siapa berkuasa? Siapa bagi jaminan kepada dia simpanan boleh memberikan kebahagiaan di masa tua? Silahkan mengambil sebab, tapi tidak bergantung kepada sebab. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, katanya wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin. Dahulu ada orang miskin punya anak, anaknya dibunuh. Apa sebabnya dibunuh? Gak takut tak dapat kasih makan. Jadi dibunuhnya anak sebab dirinya miskin. Dalam hal ini Allah mengatakan, aku bagi rezeki kamu dan aku bagi rezeki anak kamu. Kamu jangan risau tak bagi makan, bukan kamu yang bagi makan, aku bagi makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu miskin, aku bagi makan. Anak kamu yang kamu risau tak dapat bagi makan, aku bagi makan, bukan kamu. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena takut miskin. Yang tadi, jangan bunuh anak karena kamu miskin. Yang ini, jangan bunuh anak karena takut miskin. Yakni ini ayat memberikan jaminan kepada Allah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyang imannya akan rezeki yang dijamin oleh Allah dengan ayat-ayat yang jelas begitu ini. Yang miskin dijamin rezekinya, yang takut miskin walaupun belum miskin tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah bila ada orang yang kurang yakin dengan jaminan rezeki sehingga dia rakus dan tak merasa cukup. Siapakah orang yang miskin? Orang yang tak cukup dengan harta, hatta dia milioner. Hatta dia punya apa saja, miskin kalau tak merasa cukup. Siapa orang yang kaya? Orang yang merasa cukup dengan rezeki, hatta nasi lemak hari-hari, hatta roti canai dan roti capati tiap hari. Dia seronok dengan roti itu. Faham dong? Laisal ghina bi kathratil arad. Bukanlah kaya itu adalah banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina'an nafas. Tapi kekayaan itu adalah orang yang hatinya kaya, cukup dengan apa rezeki yang diberikan oleh Allah. Dia menjadi sultan pada dirinya, tak perlu kepada orang. Dia pun tak pandang orang mau pakai kereta apa, mana motosikal apa, rumahnya macam mana, dia tak peduli. Tapi kita punya zaman sekarang kan, kita punya kawan tukar handphone, barulah handphone awak nih, berapa nih harga, yang berapa, 16 kan, berapa tuh? Cincin awak dah tukar ya. Apalagi? Selipar awak, selipar pun kena juga. Jangan pandang orang punya. Nanti Anda merasa miskin dengan apa yang ada pada orang. Mau pakai kereta apa, mau pakai jam tangan apa, mau pakai cincin apa, mau pakai rumah apa, mau pakai cadar apa, mau pakai TV 49 inci khalabu. Walaupun Anda punya hanya 12-13 inci, kayalah Anda dengan apa yang Anda punya. Anda menjadi sultan dan menjadi raja kepada apa Anda miliki. Ada orang yang kaya, tapi selagi dia pandang orang lain punya, selagi itu dia miskin. Faham dong? Hada berkenaan dengan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau rezeki sudah dijamin, untuk apa kita buat cari rezeki? Seperti mana kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan berkeyakinan rezeki kita itu dijamin, kita juga diperintahkan beribadah kepada Allah untuk berusaha mencari rezeki.
Sehingga ibadah kita pada keyakinan kalau rezeki itu dijamin tidak ada bezanya dengan keyakinan kita untuk mendapatkan rezeki dengan kita berusaha. Jadi usaha mencari rezeki, apa sebabnya kita berusaha? Karena kita beribadah, diperintahkan beribadah kepada Allah dengan berusaha. Untuk apa kita berkeyakinan rezeki itu dijamin oleh Allah? Karena kita beribadah kepada Allah untuk berkeyakinan kalau rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi dua ibadah di sini. Ibadah yakin rezeki dijamin ibadah usaha mencari rezeki pun juga satu ibadah. Jadi dua perkara ini hal yang berbeza. Fahim tom? Hada berkenaan dengan bagaimana berkeyakinan tentang rezeki. Katanya, "Law tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah tentang rezeki, maka Allah akan bagi rezeki kepada kamu seperti mana Allah bagi rezeki kepada seekor burung. Kenapa bukan harimau? Wala bukan lion. Dibagi tahu seekor burung. Faham dong? Karena burung ini berbandingkan kepada makhluk-makhluk yang lain adalah yang lebih sukar dalam mencari makan. Hidupnya di atas. Kalau di bawah dikena tangkap dengan yang lain. Jadi selemah itu pun makhluk itu yang namanya burung dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tengok itu burung kalau dia beranak di atas pokok, dia pergi cari makan ikan, dapat disimpan dalam dia punya mulut kan, dia pergi ke anaknya, nanti dibuka dia punya mulutnya, dimakan oleh anaknya. Ya salah. Anaknya tak boleh terbang, anaknya tak boleh tengok matanya, anaknya berhari-hari berada di situ. Allah bagi rezeki. Office tak punya, sijil tak ada, otak tak seperti manusia. Ya kan? Dibagi rezeki burung. Faham tom? Jadi kita belajar daripada itu semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang kita dituntut untuk percaya, jaminan rezeki juga dituntut untuk bekerja dan juga berusaha. Makanya dikatakan di sini ajmilu fi talabid dunya. Eloklah kamu dalam mencari rezeki dunia. Jangan rakus. Jangan curi. Jangan buat yang tak betul, jangan yang haram. Kamu sudah dijamin rezekinya sebelum kamu dilahirkan lagi. Kenapa mesti mengambil dengan cara yang tak betul? Rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa antum ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu. Ada dua orang dia berselisih. Katanya satu mengatakan rezeki kita dijamin. Katanya, ya betul, tapi kita kena berusaha. Katanya, jom, kita sekarang dicabar. Siapa yang betul, kamu ke atau saya pada keyakinan? Kalau rezeki dijamin. Yang satu kata rezeki mesti dicari. Oke, yang satu duduk dekat masjid. Dia sedang beriktikaf. Yang satu pergi keluar, pergi kerja. Dapat upah, beli apple. Bawa apple tuh, pergi ke masjid. Dia punya brother dekat masjid i'tikaf. Katanya, mau katakan, ya akhi, panggilan. Naam, apa? Tengok sekarang siapa yang betul. Kamu ke atau saya? Lalu apa? Tengok saya keluar, saya berusaha, saya cari rezeki. Dan saya dapat buah apple ini. Kata orang i'tikaf, mana apple-nya? Sini. Lempar. Diambil, dimakan. Sampai habis. Sekarang siapa yang dapat rezeki? Awak ke saya? Dia hanya dapat tak makan, yang duduk dalam masjid dapat makan. Bukan bermakna duduk ke masjid akan kerja, tapi nak bagi jaminan bagaimana rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu usaha dan mentaati perintah Allah, yang kita diperintahkan beribadah untuk mencari rezeki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis nyatakan tidak akanlah datang ajal seseorang melainkan rezekinya lengkap. Tak
tak akan mendahului ajal daripada rezeki. Hatta sesuap nasi itu kalau menjadi rezekinya tetap akan masuk ke mulut dan masuk ke dalam, baru ajalnya tiba. Jika belum, tak akan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki setiap makhluknya, bukan hanya manusia tapi semua makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan tentang al-ihsan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, ajal dan juga amal, dan mudah-mudahan takdirnya Allah pada rezeki yang halal, pada amal-amal yang baik, pada umur-umur yang berkat, dan pada nasib-nasib yang baik. Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.